Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lau yawuza, lau kayana kubullah, ya rukumullah, tayazukumullah wa ta'ala. Sesuatu apa yang kita terjadi, perilaku apa yang kita punya, watak apapun yang kita punya, ubahlah sikap kita sebelum maut akan datang. Makullah tu maut hadirullah tuhudiroko. Yang sampai itu duruko datang kepada kita maut yang akan mendatangi kita. Jadi kita membahas tentang sombong. Mengapa sombong? Sombong itu banyak orang punya. Sombong, iri, dengki, orang lain punya. Banyak yang punya. Bahkan walau yakum zarul ya tu yakul lo tu ya ikodi ya tis'annu lo tu wazunun ahla tukul yakul inanas. Apa yang harus kita sombongkan? Diri kita, derajat kita. Apa yang harus kita sombongkan? Bahkan orang lain saat berteman dengan kita, menemani kita, orang lain akan memandang dari akhlak kita, adab kita, pembicaraan kita, bagaimana perilaku kita kepada mereka, tidak akan memandang dari derajat kita. Jadi sesuatu yang kita sombongkan, entah itu dari keluarga, entah itu dari derajat, tidak ada yang harus kita sombongkan. Yang harus kita sombongkan, yang harus kita banggakan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu yang harus kita banggakan. Bukan hanya dari derajat kita, bukan hanya dari iman kita, tidak. Orang lain yang bersombong dalam beriman, orang lain yang beriman, sholat, ngaji, zikir, tetapi dia mempunyai sombong, menceritakan sholatnya, menceritakan ngajinya, menceritakan zikirnya kepada orang lain dengan kebanggaan hati. Bahkan sesungguhnya yakumullah tu yazurukul izunan Allah tayahkullah turik yutul iman kullah tuzurkullah teman sholat. Yang sampai pahala kita saat kita sholat, saat kita ngaji, saat kita beriman kepada Allah, jangan sampai dirusak oleh perilaku kita sendiri. Mana kita pikir memakai otak, memakai pikiran. Pernahkah baginda Nabi Muhammad SAW mensombongkan ibadahnya, mensombongkan sholatnya, mensombongkan ngajinya? Kalau kita menceritakan ke orang lain dengan adanya sholat kita boleh dengan tandanya kita berubah. Alhamdulillah kita berubah. Alhamdulillah saya berubah, sholat, ngaji terus menerus. Alhamdulillah. Boleh itu diceritakan untuk menjadi penyemangat orang lain untuk bersolat terus menerus. Tetapi kalau kita sholat membanggakan, mensombongkan sholat kita dalam beribadah, itu hukumnya apa? Akhwatiku yuqulna wal kuroso az-zaman la yutul izaqutul iman. Bahkan sesungguhnya engkau sepertinya membuang debu-debu angin yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Yang meskipun tanah dan air, dalam contoh tanah dan air, kita tidak memandang besar manfaatnya tanah dan air. Bahkan engkau membuangnya sangat mudah membuang tanah. Mudah. Seperti halnya itu. Seperti halnya iman kita. Kita sholat, kita ngaji itu mudah. Tetapi yang tidak mudah itu apa? Cara kita mencapai pahala yang maksimal. Pahala yang kuyuk umat kulluh tu ukuan. Nagzurutul umat. Pahala yang tidak pernah dimiliki oleh umat yang lain. Itu yang harus kita kejar. Kita mensombongkan keluarga kita. Saya mempunyai orang tua yang sangat kaya raya. Saya mempunyai orang tua yang sangat cantik, tampan. Boleh kita menceritakan. Mungkin supaya orang lain bersemangat untuk membanggakan orang tuanya, merubah orang tuanya. Dari segi sudut pandang kekayaan, dari segi sudut pandang derajatnya bisa. Tetapi kalau kita menceritakan, mensombongkan kepada orang lain, entah itu dari kekayaan, entah itu dari kelebihan, tidak boleh. Kalau kuya anu zarulatul iman al-islam no yaqulu ya daina kul kafir tung zaram yatul yas tung yeza zongna la tongni no fu jona hak joni sanghuni yushiki aklang jona tawhido roki.
Korea Selatan. Jangan sampai Korea Selatan. Itu bahasa tadi, bahasa Korea. Jadi jangan sampai iman kita, jodoh kita, maut kita, jangan sampai kita banggakan. Jangan sampai jodoh kita, iman kita, jangan sampai kita banggakan. Apalagi meskipun kita Islam, kita itu memiliki perilaku. Banyak yang memiliki perilaku seperti hanya orang kafir. Banyak. Kenapa? Meskipun dia di dunia nyata beriman kepada Allah, tetapi hatinya beriman kepada syaitan, memiliki sifat sombong, sifat iri, sifat dengki. Jadi Allah ya wuku Yunus Allah tuzara anakul yakful ikabat hiyatul Islam. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Jadi kebaikan kita, Allah itu tidak pernah tidur. Semua kebaikan kita dari segi Islam, dari segi non-Islam, Allah tetap catat. Dan bahkan malau yakumu zurqullah taliyanul Islam unurqullah tafana ayakul idza zurqulul Islam zakunumul Islam. Mengapakah saat Allah itu mencatat amal seorang umatnya, dan pada umumnya kepada muslim? Dan mengapa saya tanya, apakah Allah tidak pernah mencatat kebaikan orang non-muslim? Apakah Allah tidak pernah mencatat kebaikan non-muslim? Kita jawab, Allah itu mencatat kebaikan non-muslim. Meskipun dirinya tidak tahu, Allah itu mencatat. Jadi, malau yukufuna zaraqiyas anaulul kafir, innaka yukful akhirat anatullatil Islam. Meskipun kau di dunia itu berupa kafir, berupa non-muslim, Allah itu mencatat hati kita, iman kita. Jadi baik itu non-muslim, mempunyai hati istimewa, mempunyai hati yang jernih, hati yang wow, itu Allah catat. Sekarang mungkin kita non-muslim, tidak apa-apa, kita muslim, non-muslim. Bahkan nanti di akhir kita tidak tahu bahwa nantinya dia adalah penjaga ataupun penghuni surga. Tidak semua orang muslim, tidak semuanya orang non-muslim akan mencapai surga. Dan tidak semuanya pada umumnya orang non-muslim tidak akan pernah merasakan surganya. Jadi bahkan Allah itu mencatat baik muslim atau non-muslim, mencatat. Jadi tidak perlu apa yang harus kita banggakan dari kebaikan kita. Tidak perlu. Allah itu yang maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala perbuatan kita, segala apa yang kita akan lakukan. Jadi malau yakubu zunu wa ila tiyutul Muhammad nakullah tiyazahkul istana kallah tahiyatul selamat. Jadilah orang yang mencapai selamat dunia dan akhirat. Jadilah orang yang selamat dunia dan akhirat. Entah itu dari segi kekayaannya, entah itu dari surga, mencapai surganya. Jadilah orang yang beruntung. Jangan sampai menjadi orang yang buntung. Jadilah orang yang beruntung. Mana yakullu Allah itu maha melihat, Allah itu maha pemberi. Jadi segala perbuatan kita, baik jelek ataupun baik, Allah itu mencatat. Tidak ada yang harus kita banggakan di dunia. Itu semua yang ada di dunia itu akan kembali kepada Allah. Barang siapapun yang berupa makhluk hidup ciptaan Allah akan kembali kepada Allah. Tidak semuanya abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya umat yang abadi di dunia, tidak. Manaka yufu marullah tayatul malaikat anakullah tunzurul nayatul lisah. Apa yang harus kita kebanggakan? Hidup kita yang panjang, kekayaan kita tidak. Bahkan malaikat, makhluk hidup, seorang nabi mengalami kembali kepada Allah kok. Mengalami kepada Allah, akan mengalami menghadap kepada Allah. Tidak semua orang akan abadi, tapi apa yang harus kita banggakan? Jadi wazayunu zarukullahu wasuna kallahitinizah na'lu yakufu annakul Islam. Marilah kita berubah. Tidak semuanya orang akan selamanya mempunyai sifat
yang sombong, sifat yang iri, sifat yang dengki. Tungi zaro tu lah sedia tu mata nangsengi atau wisu Somalia. Jadi kita mempunyai sifat sombong, sifat yang bagus. Sifat yang bagus tidak sombong, itu sifat yang jelek. Sifat yang mempunyai, setan pun mempunyai. Jadi kalau kita mempunyai sifat sombong seperti setan, meskipun kita beriman, sikap kita seperti setan. Sikap yang selalu membanggakan diri. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Ya uyukumullah tu Islam, Akullahu ya rukuy izan akullah tuyul akhirat. Jadilah Islam yang beruntung, jadilah umat Islam yang beruntung. Jadilah umat Islam yang istimewa. Jadilah umat muslim yang berharga. Jangan sampai kita meskipun dalam dunia bertitel, dalam dunia dicakap orang muslim, jangan sampai nanti di akhirat para malaikat mencakap atau pernah berkata kepada kita, dia kafir. Jangan sampai. Mungkin sekarang orang lain mengatakan kita muslim, belum tentu nanti di akhirat para malaikat akan mengatakan bahwa kita itu muslim. Tidak bakal. Jadi jangan sampai kita iman kita dihancurkan oleh perilaku kita sendiri. Jadi tu zoroi kau ingin itu lesepauta. Nah ini zokui nafsu akhirat. Jadilah orang yang membanggakan diri kita sendiri nanti di akhirat. Orang yang akan mendapatkan surga. Orang yang akan terhindar dari neraka. Orang yang bangga dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita mengambil hikmahnya dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW, jadilah orang yang beruntung. Jadilah orang yang mulia, jadilah orang yang berharga. Jadi waktu disuruh kolang sangat tuina halafu taruh tu saya samarina tini saya tu lagi safu kaum tani ya tani zaku tu semua boleh saya tini saya tu ini tu Armenia. Tidak semua teman kita, saudara kita, orang tua kita menyukai kesombongan kita, menyukai iri dengkinya kita. Kenapa? Kalau kita menunjukkan perilaku yang jahat, perilaku yang jelek, bukan orang lain akan mendekati kita, bahkan orang lain yang menjauhi kita. Kenapa? Karena perilaku kita sendiri. Ayo kita coba. Kita keluarkan sifat sombong kita. Kita keluarkan sifat iri dengki kita kepada orang lain. Siapa yang mau berteman dengan kita? Siapa seorang nabi yang akan menemani kita? Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW saja tidak menyukai sifat sombong. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita tunjukkan? Tidak akan selamanya, tidak akan abadi. Jadi entah itu dari kemampuan, entah itu dari kekurangan yang kita banggakan, bahkan Allah bisa mengambilnya dalam 1 detik. Akallah tiaw, mungkul itu dulu, akallah itu full nasib. Jangan sampai dari perilaku kita mengubah nasib kita. Takdir itu dari Allah, nasib itu tergantung dari kita. Jadi jangan sampai nanti masa depan kita dihancurkan oleh perilaku kita sendiri. Iri dengki kita hapus. Iri dengki itu sifat orang yang tidak akan maju selamanya. Kalau kita ingin berusaha, ada iri, ada dengki, tidak selamanya. Tidak akan meraih kesuksesan. Jadi orang yang ingin berusaha dalam kebaikan, berusaha yang ingin menjadi kesuksesan, kalau kita selagi mempunyai iri, dengki, sombong, tidak akan maju. Kenapa? Yang harus kita timbulkan dalam berusaha itu adalah semangat dan doa. Jadi jadilah orang yang beriman, berilmu dan beradab. Orang yang beriman, berilmu dan beradab. Tidak harus kita menimbulkan perilaku sombong, iri, dengki kepada masyarakat lain. Tidak harus kita mensombongkan iri, dengki kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang lain, kita menampakkan diri kita sendiri dari kesombongan kita, dari iri dengki kita, orang lain akan tidak menyukai kita. Bahkan orang lain tidak akan menanggapi dari percakapan kita. Kalau kita menimbulkan, memberitahu ataupun menimbulkan di hadapan Allah, memberitahu sifat kita, watak kita, sebelum kita memberitahu di hadapan Allah, Allah pun saja mengetahuinya. Kenapa? Karena kalau kita menampakkan perilaku kita dari kesombongan,
dari iri dengki, Allah tidak akan menyukai, tidak akan merespon kita. Bahkan Allah akan lebih menguji kita. Bagaimana kita akan terus mensombongkan diri, bagaimana kita iri terus menerus. Jadi malau yuku fazau anak Allah tiyapuna wala wa ta'ala ya anak Allah itu nurus anak Allah zabul ya mukul umatalul maut. Jangan sampai kau menjadi orang yang Muhammad Muslim atau hamba Allah yang sesat di dalam Muslim, yang sesat dalam perilakunya sendiri, yang sesat dalam wataknya sendiri. Jangan sampai mana kulatu wal dayakulu atau hihazukulul maut. Apakah perilaku kita yang akan menapakan? Apakah watak kita, kesombongan kita, iri dengki kita yang harus kita tapakan? Bahkan kita tidak tahu, mungkin kita akan berniat menampakkan kesombongan kita, menampakkan iri dengki kita kepada masyarakat. Bahkan nantinya sebelum kita menampakkan, Allah itu mengambilnya. Atau kita memamerkan, atau terlebih dahulu maut yang akan datang. Memamerkan kesombongan kita, iri dengki kita kepada orang lain, ataupun maut yang akan datang nantinya. Jadi, tuzeban tulad soru keiko kutoro de setuina. Hala sote sko mangsa demi ona fo Allah Subhanahu wa taala. Pudi zaro jingi zangi zalatu na tesu tina zanku no lang tansa. Kungaria. Jadilah seseorang yang berharga di hadapan Allah, seseorang yang berilmu, orang yang beriman di hadapan Allah. Jadilah orang yang beruntung, bukan buntung. Saya akhiri, semoga kita dalam tahapan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perilaku sombong, iri dan dengki, dijauhkan dari sifat sebagian dari syaitan yang berbeda dari sifat sombong, iri dan dengki. Semoga kita dalam perlindungan Allah, dalam syiar Islam, mengikuti syiar Islam, mengikuti sifat, menerapkan sifat dan wataknya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mencapai surga nantinya dengan melalui usaha iman dan bertakwa. Adab, iman, ilmu dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.